Perintah Allah dan juga perintah. Apa kata Allah? Rukuklah kamu bersama orang yang perintah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena risal beliau, kesan mata air mata beliau, bahkan darah beliau, kita dari alam jahiliyah menjadi alam terang. Itu jadi umat Islam. Dan lebih bersyukur lagi kita Pak, kita jadi umat Muhammad. Kenapa nabi-nabi terdahulu walaupun sudah jadi nabi masih pengen jadi umat Muhammad? Ya Allah katakan sudah ada umat yaitu kita. Apa istimewa umat Islam ini? Umat Nabi Muhammad SAW ini kalau dikenakan masuk surga duluan. Kalau umat terdahulu disuruh ibadah, disuruh dakwah, tapi mereka tidak mau dakwah. Tapi umat Muhammad ini umat akhir zaman, nabinya nggak ada lagi, tulang dakwah ada di tangan kita semua. Selaku umat Muhammad. Bahkan kata Nabi diharamkan umat lain masuk surga sebelum umat Muhammad. Umur kita pendek, beda kita sedikit bisa masuk surga duluan. Asal kita mau ngambil tugas ganda, sambil kita ibadah, ngajak orang ibadah. Itu namanya dakwah. Kayak umat yang terbaik ya. Tugas kita ini mengajak kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Insyaallah kalau orang yang sudah baik, insyaallah nggak akan mungkar. Kenapa orang mungkar di mana-mana, maling, memperkosa dan sebagainya? Karena memang mereka kurang iman, bukan tidak beriman, karena kita kurang iman. Makanya mudah-mudahan kita duduk sebentar di sini banyak alamat sholat waktu udah 10 menit, paling banyak 10 menit paling banyak. Jadi kita syukuri ya. Kita tadi sudah sholat subuh berjamaah sama imam. Imamnya khusyuk di tangga, insya Allah 20. Imam enggak, tangga yang lain khusyuk, insya Allah 20. Bahkan kata Anas radhiyallahu anhu, lurus rapat sebelum sholat berjamaah. Lurus rapat, insya Allah 27. Rapat di sini Pak bahu sama bahu ketemu, dan kaki di bulusan depan, pinggiran saling ketemu. Sebetulnya rapat di sini. Kalau orang yang sudah pernah ke Mekah sana, Pak Ketua ya, kalau kita nyangka itu bisa masuk lagi ke shop itu karena udah penuh melihat kita, tapi mereka masih kasih selah supaya kita masuk di shop itu agar bisa tambah rapat lagi. Itu Pak. Pertama. Yang kedua kata Nabi, barang siapa ambil wudhu secara sempurna lalu menuju ke masjid, Allah akan dipergandakan menjadi 27 derajat. 27 kali 5 135. Belum tahiyatul masjid, belum qobliyah ya. Kalau subuh ada ba'diyah, kalau mana ada ba'diyah. Bahkan kalau zuhur itu dianjurkan 4 rakaat qobliyahnya. Ba'diyahnya 4 rakaat. Kalau asar dianjurkan 4 rakaat qobliyahnya. Tapi kalau pakai dua ya silakan saja. Tapi kalau saya bulan puasa Pak, kalau bisa diambil sayang. Kenapa orang puasa orang ngambil sunnah-sunnah bulan puasa ini adalah lipat gandakan menjadi fardu nilai. Yang fardu adalah lipat gandakan menjadi 70 lipat ganda. Apalagi sekarang ini pertama bulan Rahman. Ini yang hari pertama. Yang kedua ini memang sebulan pengampunan Pak Biro. Terakhir nanti sedikit sekali biasanya yang puasa itu. Bulan akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka kita bertahan, kita ajamkan niatnya supaya kita sampai 30 full kita selalu puasa dan selalu tarawih. Tarawih juga termasuk perintah Allah walaupun sunnah. Jadi kita sama-sama niat bagaimana kita bisa jaga sholat lima waktu di masjid kapanpun kita berada. Karena kata Nabi tidak sholat laki-laki di tengah masjid kalau tidak ke masjid. Barang siapa laki-laki dia dengar azan, dia sholat di rumahnya, gugur kewajibannya, nggak dapat apa-apa kata Nabi. Bahkan nanti diancam sama Nabi, barang siapa laki-laki dengan azan, dia tidak ada masjid tersebut, lebih baik tuangkan timah panah cair di telinganya. Hadis Abu Hurairah. Yang terakhir kata Nabi, barang siapa laki-laki dengan azan tidak ada masjid tersebut, lebih baik mengumpulkan kayu bakar rumahnya. Ini hadis Muslim. Tapi di sini kita lihatnya jangan pandang kita jangan dari kekejaman Rasulullah, tapi itu saking risaunya Rasulullah. Nggak mungkin umatnya sanggup Pak kena api neraka. Kenapa api dunia aja yang sudah diriwayatkan di situ, saya baca di buku neraka itu, diambil sebesar ujung jarum,
dicuci 40 sungai, ditaruhkan di gunung menyala, sehingga diambil lagi yang bisa di ujung jarum tadi, dicuci tadi baru hari 40 sungai, dimasukkan dari dalam neraka. Ini bekas api neraka, apalagi neraka yang sebenar-benar. Karena di maksud hadis itu, yang kenikmatan di dunia ini hanya 1%. Kenikmatan yang sebenarnya adalah di surganya Allah nanti. Begitu juga kesusahan sekarang ini hanya 1%. Tapi kalau susah akhirat nanti selama-lamanya abadan ada awal nggak ada. Kalau dunia ada tanggal lahir, ada tanggal kematian, tapi kalau di akhirat nanti ada namanya awal tapi tidak ada akhir. Selama-lama dunia yang sementara aja kita perlu sandang pangan papangan, kebutuhan yang banyak. Tapi di akhirat nanti perlunya cuma 2, yaitu iman dan amal soleh. Makanya kita kalau ada pengajian begini jangan pulang dulu sebentar dengarkan dulu. Karena ini termasuk pahala besar. Kata Nabi, barang siapa ambil dulu secara sempurna, lalu dia menuju ke masjid, setiap langkah menjadi ganjaran. 1 kali melangkah ditambah pahala, 1 kali melangkah dihapus dosa, 1 kali melangkah ditinggikan derajat. Semakin jauh semakin bagus. Bahkan ada satu kaum yang jauh dari masjid, mereka protes, ya Rasulullah, izinkan kami pindah dekat masjid agar kami gampang ibadah. Kata Nabi, ujuk, jangan, nanti langkah sedikit, pahala sedikit, nah jadi pindah yang jauh. Yang dekat protes juga, kalau begitu ya Rasulullah, kayak Pak Haji ya, protes ya Rasulullah, kami saja yang pindah, biar langkah kami banyak. Kata Nabi, ujuk, tetap langkahnya selangkah jadikan 2 langkah, 3 langkah, bila perlu berangkatnya dikit, pulang suruh muter, biar langkahnya lebih baik. Dan hadis ini mulai dari zaman Rasulullah sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Nggak ada nggak di depan, ketinggalan zaman nggak ada hadis nanti. Dan hadis ini bukan ikut zaman, tapi justru zaman juga ikut hadis sebetulnya. Tapi kita pada umumnya mengatakan bahwa hadis itu. Kalau kita masih mengatakan nggak depan, nggak zaman lagi, kita banyak-banyak istighfar. Bila perlu bersahadat lagi. Karena menurut saya pribadi, kalau semua hadis itu saya sahih semua. Kenapa? Yang meriwayatkan tabi'in zaman dulu. Orang yang pintar ilmu, ngerti ilmu, paham ilmu. Sekarang banyak pintar ilmu, ngerti ilmu, dan paham ilmu, ada amalkan. Bahkan banyak yang jarkoni, bisa ngajar, nggak bisa lakoni. Padahal kata Allah, man beratan, Allah paling benci orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Bahkan hadis Nabi SAW dalam mafhumnya, barang siapa menyampaikan tapi tidak mengamalkan, Allah akan masuk ke dia ke dalam neraka 500 tahun ketimbang orang Yahudi yang 5 tahun berhala. Barang siapa yang menyampaikan tidak mengamalkan, akan dipotong lidahnya dan bibirnya dengan menggigit neraka. Ini hadisnya. Makanya doakan saya yang saya sampaikan ini mampu saya amalkan dan juga masih amalkan. Coba ya. Yang selanjutnya serupa nggak sama juga hadisnya. Barang siapa ambil dulu secara sempurna, lalu dia menuju ke masjid, Allah utus 70.000 malaikat. 70.000 kan? Dan hadis ini hadis kursi. Firman Allah nggak masuk Al-Quran. Apa kerjaan malaikat ini? Musir-musir setan mengganggu kita untuk menuju ke masjid. Jadi bapak-bapak rasakan, pas lagi ngambil wudhu di rumah, buang angin. Kadang-kadang pas lagi malah membuang air besar dan sebagainya. Itu masuk salah satu godaan pada setan. Agar kita tidak ngangkat kaki ke masjid karena pahalanya besar ke masjid. Selanjutnya 27 malaikat itu tugasnya mendoakan doa-doa kita, mohonkan doa doa dia agar mengenang dosa-dosa kita yang belum yang sudahnya akan Allah ampunkan. Itu utamanya. Makanya kita yang paling baik itu ambil duduk di rumah, jangan di masjid. Di rumah itu khusus untuk musafir, mungkin orang sedang itikaf begini. Makanya tempat saya itu sudah kasih tahu anak-anaknya, bapak-bapak, bahkan ustaz kasih tahu sama saya, mereka pada umum masih aja nggak di masjid. Sehingga waktu wayah sholat mereka masih ketinggalan, datangnya sudah sebelum azan, tapi karena wudhunya ngantri, walaupun tempatnya banyak, anak-anak juga banyak di sana Pak. Jadi sehingga bisa ketelat, dan bagusnya dari rumah masing-masing. Tapi kalau batal di masjid, itu jangan pulang, tetap ada di masjid. Gitu. Hadisnya begitu, kalau siapa ngambil dulu syarat sunnah, lalu duduk di masjid, itu hadisnya. Dan semacam ini ada ya, duduk di rumah ya. Coba tentang sholat, sangat pentingnya sholat nih Pak. Allah panggil langsung Nabi, kita ketemu langsung ke pertemuan tentang sholat. Dan sholat ini pertama kali hisab pada masa adalah sholat kita. Diterima sholat kita, diterima amal kita. Baik, kita jaga sholat kita,
awalnya penting dulu, lebih penting daripada ibadah lainnya. Salah niat ya. Di samping itu Pak, kita bersyukur lagi alhamdulillah dalam majelis ini mengundang sedikit lebih mulia pasukan ibu-ibu dan kita bicarakan yaitu tentang firman Allah sabda Allah. Kita niatkan itikaf Pak. Habis itu niatkan satu rahim. Kata Nabi barang siapa niat satu rahim, diampunkan dosa, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kata Nabi barang siapa mudahkan kakinya menuju majelismu, Allah mudahkan kakinya menuju surga. Selanjutnya barang siapa belajar satu ayat Quran lebih baik pada sunnah 100 rakaat. Barang siapa belajar satu bab ilmu lebih baik pada 1000. Itu Pak. Jadi 2 bab ini insyaallah kita ibadah 2000 rakaat pagi. Sedikit lagi Pak. Dan kata Nabi pernah sahabat dulu dalam majlis yang pernah contohkan Nabi dan sahabatnya seperti ini Pak, rapat seperti ini. Pertama diberikan sakinah, ketenangan jiwa. Yang kedua cucuran-cucuran rahmat. Kita masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah. Yang ketiga malaikat dari bawah sini sampai ke arah Allah ada namanya malaikat pasukan malaikat, rombongan malaikat ini yang namanya pengampunan, sehingga malaikat turun ke bawah sini berikan ini naik ke atas. Diambilkan oleh malaikat Jibril. Apa tugas malaikat? Mohonkan ampun dosa-dosa kita. Sehingga sampai ke atas, ke arah Allah Allah tanya. Allah tahu sebetulnya Pak. Daun jatuh tengah malam pun Allah tahu, bukan karena dia menguning, tapi karena memang Allah yang menjatuhkan. Sehingga naik ke atas tanya malaikat Allah, dari mana kalian ini? Kata malaikat rahmat, kami dari masjid Darul Ulum. Ada sebulan bin sebulan, sebulan bin sebulan, ada Mahmud bin sebulan, ada Bung Anwar bin sebulan, Bung Amin bin sebulan, termasuk yang ngomong Ahmad Jabari bin Marjuki gitu. Dia bahkan mereka kata Allah, kata mereka ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Sehingga Allah jawab, hai malaikat-malaikatku, ketahuilah kalian sebelum kalian mohonkan ampun dosa-dosa mereka sudah saya ampunkan. Nah, mudah-mudahan Pak ya, kita yang punya dosa ini, maksudnya ngomong Pak, manusia penuh dosa Pak ya, insya Allah diampunkan. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan. Ini masih banyak, bisa sampai 4 jam ke depan Pak. Tapi Bapak kuat, saya nggak kuat. Coba ya, Bapak juga saya tahu pada mau kerja, banyak kerja di bank 75 Pak ya, berangkat jam 7, pulang jam 5 Pak ya. Nah, jadi itu aja mungkin saya sampaikan. Kalau benar datang dari Allah, karena saya juga masih belajar Pak. Walaupun sudah tua ini, walaupun sudah putih ini masih belajar terus Pak. Nah, apa ya? Insya Allah yang menyampaikan beruntung, yang mendengar beruntung, lebih beruntung lagi niat amal dan sampaikan. Untuk sempurna majlis kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.